Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Andi Nurul Afifah Franti dengan NIM B02253334. Jadi tujuan saya membuat video ini guna menyelesaikan tugas dari Bapak Muhammad Syihabuddin MAP, yaitu menjelaskan salah satu contoh atau pengalaman pribadi dari tindakan diskriminasi dan memberikan solusi yang tepat yang berhubungan dengan integrasi nasional. Untuk menyelesaikan tugas ini, saya mengambil salah satu bentuk diskriminasi yang paling sering terjadi, yaitu membeda-bedakan teman atau seseorang berdasarkan latar belakangnya, entah itu latar belakangnya dari budaya, suku, ras, dan agama. Misalnya, seseorang mungkin lebih ingin memilih-milih teman dengan orang yang memiliki agama yang sama, suku yang sama, budaya yang sama. Tindakan tersebut sangat sering terjadi hingga kita bisa melihat tindakan tersebut entah itu di rumah, di sekitar rumah, di lingkungan masyarakat, di sekolah, di kantor, dan di tempat kerja. Ketika tindakan ini muncul atau seseorang melakukan tindakan tersebut, yaitu memilih-milih teman berdasarkan kesamaan suku, kesamaan ras, dan kesamaan agama, secara tidak langsung mereka memisahkan diri dari keberagaman yang ada di Indonesia. Dan tindakan yang dilakukan oleh seseorang ini dapat memperburuk kesenjangan sosial dan menghambat terwujudnya integrasi nasional. Adapun dampak dari diskriminasi membeda-bedakan teman berdasarkan latar belakangnya, yaitu yang pertama, tindakan ini dapat menyebabkan perpisahan antar kelompok, yaitu adanya pihak satu dan pihak lainnya dapat saling bermusuhan karena adanya latar belakang yang sangat berbeda dan saling tidak menghargai. Nah, yang kedua, hal ini dapat memperburuk perpecahan sosial, baik dalam lingkungan sekolah, pendidikan, atau perkuliahan, ataupun di tempat kerja. Nah, yang ketiga adalah menghambat toleransi dan pemahaman. Membeda-bedakan teman berdasarkan latar belakangnya itu bisa mengurangi kesempatan untuk saling belajar dan memahami satu sama lain. Yang keempat, mempengaruhi integrasi nasional. Jika diskriminasi tersebut terjadi atau hal tersebut terjadi, upaya untuk membangun persatuan dalam keberagaman di Indonesia akan terhambat. Dari 4 poin dampak dari diskriminasi atau tindakan yang saya pilih ini, adapun solusinya, yaitu edukasi tentang keragaman dan toleransi, yaitu di mana meningkatkan kesadaran dan dapat dilakukan melalui program pendidikan tertentu, baik di sekolah maupun di luar sekolah, di masyarakat, dan di dunia perkuliahan. Kurikulum yang mengajarkan tentang pentingnya hidup berdampingan dengan perbedaan bisa sangat membantu untuk mengurangi diskriminasi. Pancasila juga sebagai dasar integrasi nasional sangat penting untuk menumbuhkan rasa kebersamaan. Solusi yang kedua yaitu membangun kesadaran melalui pengalaman langsung. Nah, sebagaimana mengadakan kegiatan yang melibatkan berbagai kelompok yang saling berbeda budaya, ras, suku, dan agama, agar bisa saling mempererat hubungan antara individu dan individu lainnya yang saling berbeda latar belakang. Contoh pada solusi ini yaitu mengadakan acara seperti pertukaran budaya, dialog antar agama, dan kegiatan sosial yang dapat meningkatkan pemahaman dan saling menghargai antara sesama. Selanjutnya yaitu adanya peran pemimpin dan tokoh masyarakat, yang dimana para pemimpin ini baik di tingkat lokal maupun nasional perlu memberikan contoh yang dapat menunjukkan sikap yang bijaksana, inklusif, dan dapat mengajak masyarakat untuk menghargai perbedaan dan keragaman yang ada di Indonesia. Pemimpin yang adil dan bijaksana tentunya harus dapat menjadi teladan bagi masyarakatnya. Dan pemimpin yang adil dan bijaksana ini harusnya ikut mempromosikan integrasi nasional dan menghentikan praktik dan adanya diskriminasi. Solusi selanjutnya yaitu menggunakan media untuk penyuluhan. Nah, yang dimana untuk penyuluhan ini berupa media massa, baik cetak, elektronik, di sosial media, dan lain-lain yang dapat digunakan untuk menyebarluaskan pesan akan pentingnya untuk berintegrasi nasional dan menghentikan diskriminasi. Kita harus menghargai perbedaan yang ada karena kita adalah Indonesia yang penuh dengan keberagaman. Dengan menggunakan alat media sebagai penyuluhan, dapat menampilkan kampanye sosial yang menunjukkan keragaman nasional yang ada di Indonesia dan mengajak masyarakat untuk mengakui pentingnya persatuan dan perbedaan yang saling menghargai dalam menciptakan perubahan sikap individu dan individu lainnya.
Adapun solusi terakhir yang bagi saya sangat efektif, yaitu menciptakan ruangan yang inklusif, yang dimana tempat-tempat umum seperti sekolah, kuliah, dan tempat kerja harus menciptakan lingkungan yang inklusif di mana setiap individu patut dihargai tanpa memandang latar belakang. Ini dapat mencakup kebijakan yang mendukung adanya integrasi nasional dan mendukung kesetaraan, misalnya dalam hal kesempatan untuk berpendidikan dan pekerjaan yang adil. Itulah tadi beberapa jawaban dari saya untuk menyelesaikan tugas dari Bapak, yaitu menjelaskan salah satu tindakan diskriminasi dan memberikan contoh solusi yang tepat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.